Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1861 sampai tahun 1863. Bab 1861 The nomor 1 Demon in the Arctic Icefield. Meskipun tidak ada badai ruang dan retakan ruang di Falling Snow Icefield, ruang di sini masih sangat kacau. Dengan basis kultivasi Landensen, kesadaran ilahi hanya dapat melepaskan jarak sekitar puluhan ribu meter di lingkungan dataran Luoxwebing, dan itu juga membutuhkan perhatian penuh. Landensen, yang melarikan diri dengan kecepatan penuh, mengalami kesulitan memperhatikan situasi di sekitarnya dengan kesadaran rohaninya. Oleh karena itu, tidak sampai terpisah puluhan ribu meter, Landensen dapat melihat sosok pedang surgawi yang asli, nenek moyang Binghua, patriark 10.000 racun, dan peakok Jin Yan dan orang-orang lain dan setan, yang mengejutkannya. Brengsek, itu mereka. Ini hampir menabrak sekelompok musuh, dan wajah Landensen hitam seperti bagian bawah pot. Ketika dia ingin mengubah arah dan berkeliling, napas yang besar dan mencekik datang dari belakang. Sebuah cahaya keemasan melintas di cakrawala, King Shen Great Ape Yuanli, menerangi seluruh cahaya keemasan, mengejar Landensen dengan ganas. Kulit kepala Landensen mati rasa, dan meskipun dia sudah memberikan batas kecepatannya, Yuanli akhirnya menyusul. Terlepas dari 3 atau 721, Landensen terbang langsung di atas kepala 3 iblis, dapeng emas terbang melewati dengan kemeriahan yang luar biasa, dan mengenai ketiga iblis itu. Orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan Wandu Patriark melihat ini dan segera bergegas menuju Landensen. Adapun Golden Flame Peacock dan Golden Wind, sulit untuk pergi karena terjerat oleh naga jahat dan binatang buas kuno. Emas Roses melemparkan teknik terbang petir melarikan diri ke batas, terbang menuju jarak dengan kecepatan tercepat. Sial, binatang buas. Jin Feng berteriak padanya, dan dengan marah menyemburkan api kering dari mulutnya, menyerang naga jahat. Ngomong-ngomong, naga jahat ini sudah menyerahkan setengah dari hidupnya, dan bisa dibunuh dengan bertahan sebentar. Jin Feng tidak terburu-buru untuk menemukan harta karun itu. Dia tahu bahwa ada serangga ganas kuno yang menakutkan di taman kayu kuno. Bahkan jika orang-orang di depan bergegas ke kebun kayu kuno terlebih dahulu, mereka tidak akan pernah menjadi lawan dari serangga ganas kuno. Dia hanya tidak sabar untuk menangkap Landensen untuk melampiaskan kebenciannya. Sama seperti Jin Feng dengan panik meluncurkan serangan terhadap naga jahat, raungan seperti langit dan bumi pecah dari belakang, potongan-potongan manusia lainnya, serahkan ke Kaisar. Raungan ini luar biasa dan penuh dengan kekerasan tanpa akhir. Yuan Lai yang mengejarnya menunjukkan wajah yang kejam, dan itu luar biasa bahwa seorang biarawan di tahap Naschen Soul bisa melarikan diri begitu cepat. Seorang rahib manusia di sisi lain mampu berubah menjadi Lei Peng dan melakukan teknik pelarian guntur terbang, yang mengejutkan hati Yuan Lai. Sebagai monster nomor 1 di lapangan es kutub utara, Yuan Lai memiliki informasi yang cukup. Dia tahu tubuh darah roh abadi dalam tubuh Baida. Satu-satunya kemungkinan bagi anak ini untuk memiliki kemampuan menantang surga setelah melakukan perubahan adalah peri roh darah legendaris. Namun, Yuan Lai tidak bisa percaya bahwa seorang biarawan dari Naschen Soul State bisa menelan darah Lei Peng. Jin Feng terkejut ketika dia mendengar raungan Yuan Li di belakangnya. Dia menoleh dan melihat bahwa kera raksasa yang menakutkan dengan mulut lebar dan taring terbang di belakangnya. Yueli, tidak. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa datang ke sini? Jin Feng terkejut, dan dia diam-diam mengatakan itu tidak baik. Golden Wind, kamu di sini. Yuan Lai, yang mengejarnya, berlari ke Jin Feng, dan terkejut sejenak, dan kemudian menjadi marah, matanya tiba-tiba melintas. Peakok emas api yang licik inilah yang menghitung mereka di tengah jalan, meninggalkan saudara lelakinya yang kedua, Sarufei dan saudara lelaki yang saleh, Lei Xuan, di mana mereka tidak dikenal dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Masalahnya harus dimulai dari ketika biksu manusia dari benua dingin bulan menyerang ras monster di wilayah utara. Dengan ketentuan peta harta karun Gua Es Laut Utara sebagai syarat, Golden Flame Peacock menarik bala bantuan ke binatang guntur dan klan kera besar, dan meredakan krisis perang di klan rakasa wilayah utara. Setelah suku Leibis dan Great Ape mendapatkan peta harta karun, Kera dan Lei Xuan awalnya berencana untuk merahasiakan masalah ini dan berbagi harta di Gua Es Laut Utara. Tetapi kejadian ini diungkapkan oleh biksu manusia dari benua dingin bulan, membiarkan 3 ras monster lainnya di lapisan es Arktik mempelajarinya. Yang kuat di antara 3 ras monster juga ingin mendapatkan bagian dari Pai, tetapi Yuan Lai dan Lei Xuan menolak untuk memberikan peta sepanjang waktu, dan kedua belah pihak hancur berantakan. Untuk mencegah 3 suku monster besar melawan Leibis dan suku Great Ape, Yuan Lai dan Lei Xuan tidak punya pilihan selain memberikan peta harta sebagai syarat untuk diam-diam memenangkan klan penyu ungu netral. Setelah mendapatkan peta harta karun, kura-kura ungu mengubah sikap mereka dan tetap netral, tetapi mereka tidak akan bersikap seagresif klan naga singa dan kuda api. Jin Yan Peacock berpura-pura membantu Yuan Lai, Yuan Fei, Lei Xuan, dan Guilong 4 monster besar untuk mencari harta karun di Gua Es Beihai.
4 monster besar juga siap setuju, dan berangkat keesokan harinya. Setan memasuki gua SBI, dan ketika melewati Suekuling, mereka berkonspirasi oleh Golden Flame Peacock. Keempat monster menyebabkan badai ruang yang tak terhentikan karena perintah itu. Badai antariksa tidak bisa membunuh kultivator iblis tingkat dewa transforming stage, tetapi masih meniup 4 setan besar ke jarak yang ekstrim, benar-benar terpisah, dan mendarat di daerah yang tidak diketahui di gua es Laut Utara. Di antara mereka, Sarutobi, Lei Xuan dan Guilong terjebak di sebuah altar yang diselimuti cahaya cengkeraman bawaan. Tapi Yuan Lai dan Lei Ling tertiup angin ke pinggiran gurun es dan salju, dan baru kemudian melakukan apa yang terjadi. Kera. Yueli, jangan bersemangat, aku. Sebelum Jin Fengzan selesai berbicara dengan gemetar, Yuan Lai berteriak dengan keras, "Nak Jin Feng, berani bermain dengan Kaisar, hari ini Kaisar harus membunuhmu." Yuan Lai tidak peduli tentang Landen Shen untuk sementara waktu, berpikir bahwa seorang biarawan di Naschen Soul State tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Begitu deru jatuh, kera besar Qingshan langsung mengangkat tinju seperti bukit dan menabrak Golden Flame Peacock. Tinju itu secepat listrik, dan kekuatan bergelombang membuat ruang bergetar dan berputar. Tidak. Jin Feng menakuti jiwanya ke langit, dia tahu persis seberapa kuat pukulan kera besar Qingshan. Jika Anda ingin bersusah payah, saya takut setengah dari hidup saya akan dihapuskan. Hampir tidak ada tier 10 surga dan binatang roh bumi yang berani bertarung dekat dengan kera raksasa Qingshan, hanya naga banjir bertanduk emas yang dapat sedikit menyaingi tubuh kera raksasa Qingshan. Adapun Meyer, itu adalah Phoenix hitam suci, yang berada di luar jangkauan makhluk surga dan roh bumi. Namun, pada saat ini, naga yang setengah mati membantu Jin Feng. Secara alami naga itu tirani dan kurang cerdas, dia melihat seorang lelaki besar bergegas masuk dan membuatnya dengan ganas. Mengaum. Naga jahat membuka mulutnya lebar-lebar, dan gelombang api dingin menyemprot ke arah belakang kera besar Qingshan. Yuan Lai memusatkan seluruh perhatiannya pada Jin Feng, dan secara tidak sengaja tertabrak naga. Namun, kekuatan pertahanan tubuh Qingshan Great Ape sangat mencengangkan, dan kekuatan Han Yan hampir sepenuhnya ditentang oleh cahaya emas yang melonjak di antara bulu-bulu tubuh Lai Yuan. Api dingin yang diludahkan naga itu hanya membakar sedikit rambut Yuan Lai, menyebabkan lapisan es mengembun di punggungnya. Yuan Lai menerima pukulan keras, dan tidak menderita luka-luka. Merasakan naga jahat melompat di belakangnya, Yuan Li berhenti menyerang Jin Feng, dia perlahan berbalik, wajahnya memutar, menunjukkan ekspresi yang sangat kejam, dan roh jahat yang melayang menyapu naga jahat. Meskipun naga jahat tidak memiliki kecerdasan, tetapi pada saat ini, ia dapat merasakan kera pembunuh yang mengerikan dari kera raksasa Qingshan, menjadikannya binatang buas kuno yang tidak takut hidup dan mati sedikit takut, dan anggota tubuhnya sedikit gemetar. Bab 1862 Take a Big Risk. Sungguh kucing atau anjing, pergi ke Kaisar. Dengan teriakan keras, kera besar Qingshan mengangkat pahanya yang setebal bukit, dan menendang perut bagian bawah naga seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh besar naga itu ditendang puluhan ribu meter seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Tulang-tulang seluruh tubuh naga patah, darah menyembur liar di mulut, dan perut bagian bawah pecah menjadi 2 bagian, dan usus di perut ditendang keluar, berdarah. Naga itu jatuh di salju, anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan napasnya pecah dan dia mati. Mendesis. Jin Feng sangat ketakutan sehingga dia menarik napas dingin dan membunuh naga itu dalam satu pukulan kera besar Qingshan terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Sebelum Jin Feng bisa bereaksi, kera besar Qingshan berbalik dengan guntur dan bergemuruh dan mengambil pukulan, mengenai dada dan perut merak api emas. Engah. Merak api emas membuka mulutnya dan membumbung darah, dan tubuh besar itu roboh seperti layang-layang yang patah, banyak tulang di tubuhnya patah, dan jelas ada tanda kepalan yang runtuh di dada dan perut. Baru saja, pukulan itu datang terlalu cepat, dan Jin Feng tidak punya waktu untuk bertahan. Golden Flame Peacock jatuh di salju, dengan darah terus mengalir dari mulutnya. Basis kultivasi dari peringkat ke-10 yang sama, kekuatan Jin Feng dan Yuan Li jauh berbeda. Lagi pula, Jin Feng memiliki kultivator iblis tingkat 10 dengan tubuh penyembuh diri sendiri, ia terkena serangan kera yang ganas. Meskipun tubuhnya terluka parah, itu tidak akan membahayakan hidupnya. Kera Daois sesama, jangan lakukan itu, tolong maafkan aku. Jin Feng dengan lemah memohon belas kasihan. Golden Wind Little Miscellaneous Hair, jika kamu bekerja sama dengan kami dengan patuh sebelumnya, Kaisar ini mungkin masih berteman dengan kamu. Tapi kamu sialan berani bersekongkol melawan Kaisar ini, bagaimana mungkin Kaisar punya alasan untuk tidak membunuhmu? Menggeram. Jangan. Saudara Yuan Li, tenanglah. Jin juga tahu banyak informasi tentang tanah harta karun, jadi Anda bisa memberitahu saudara Yuan Li. Seluruh tubuh Jin Feng berkeringat dingin, dan suaranya bergetar. Tempat harta berada di utara, Kaisar akan pergi setelah beberapa saat, mengapa bertanya padamu? Bawa mati saja. Setelah meraung, Yuan Lai hendak meninju lagi dan menabrak Jin Feng.
Tidak, saudara Yuanli tidak tahu apa-apa tentang itu. Tempat di mana harta itu disembunyikan disebut Taman Gumu. Ada iblis kuno yang sangat kuat di taman. Alasan mengapa tidak ada biksu dan penggarap setan yang kembali dari tempat harta hidup dalam sejarah, faktanya, itu semua karena serangga ganas kuno itu terlalu kuat dan membunuh semua penyusup dalam sejarah tanpa seumur hidup. Jin berani bertaruh denganmu bahwa orang-orang yang bergegas ke tanah harta karun pasti akan digigit sampai mati oleh serangga ganas kuno. Jin Feng mengangkat nafas dan berbicara dengan sangat cepat. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Li menghentikan serangannya dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berpikir bahwa Kaisar adalah anak berusia 3 tahun, bisakah kamu membohongiku dengan hanya mengarang cerita? Semuanya benar. Saudara Ape, hidup Jin sekarang ada di tanganmu, mengapa aku harus membohongimu? Jin Feng mengertakkan gigi dan akhirnya menghela nafas lega. Kemampuan penyembuhan diri menghilangkan rasa sakit fisiknya. Yuan Lai mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, serangga ganas apa itu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa para biarawan yang telah melihat serangga ganas kuno sudah mati. Ketika saudara tertuaku Feng Ling Peakok King Feng mendekati taman kayu kuno, dia menemukan serangga ganas purba itu tidur di taman. Saya mempertaruhkan kematian saya dan menemukan batu suci 9 warna di pintu masuk taman kayu kuno. Dia tidak memasuki taman kayu kuno. Karena letaknya jauh, aku tidak melihat seperti apa serangga ganas itu. Tapi kakak laki-laki tertuaku menemukan jalan rahasia, yang seharusnya bisa menyelinap ke taman kayu kuno. Jin Feng berkata dengan suara berat. Rahasia Dao. Di mana itu? Tanya Yuan Lai. Ini. Aku takut jika Jin memberitahumu, Brother Ape akan membunuhku. Jin berani, minta Brother Ape untuk membawaku ke harta yang tersembunyi, dan Jin akan memberitahumu bagaimana memasuki jalan rahasia. Kata dengan tenang. Yuan Lai menyeringai dan berkata, Golden Wind Little Miscellaneous Hair, tidakkah kamu ingin mengubah metode untuk mengadu Kaisar lagi? Biarkan Kaisar membawamu ke tempat harta karun, ya, kamu benar-benar bisa melamun. Ben. Kaisar langsung melakukan pencarian jiwa pada Anda, dan dia bisa tahu segalanya. Setelah berbicara, Yuan Lai menekankan tangan mewah raksasa ke arah kepala Jin Yang Peakok. Kulit Jin Feng terpelintir, dan mantra sihir dengan cepat dibacakan dalam mulutnya. Om. Saya melihat cahaya darah muncul dari penutup Tianling otak Peakok emas api, dan tanda rune aneh melayang di dalam cahaya darah. Brother Ape, Jin mempertimbangkan hal ini sebelum memasuki gua SBI, jadi dia meninggalkan jalan keluar. Tidakkah seharusnya Brother Ape tahu kutukan yang melanggar ini? Jin Feng mengertakkan gigi dan meraung. Gerakan Yuan Lai menjadi kaku, dan ekspresinya muram, sepertinya kamu masih siap. Kamu juga bisa menggunakan teknik bunuh diri seperti kutukan ejaan. Kutukan yang menghancurkan adalah kutukan aneh yang hanya bisa dikuasai oleh penggarap setan pada tahap transformasi. Kemampuan kutukan ini adalah bunuh diri. Kultivator iblis di tahap transformasi dapat memberikan kutukan meledak untuk membungkus jiwanya. Setelah mendesak untuk mematahkan kutukan dengan pikirannya, roh pembudidaya iblis akan langsung runtuh dan mati, tanpa memberikan musuh kesempatan untuk mencari jiwa. Tentu saja, akhirnya adalah kematian, dan itu adalah jenis jiwa yang terbang menjauh. Ini adalah teknik bunuh diri, sangat hambar, tidak ada perbaikan setan yang mau menggunakan teknik ini. Satu-satunya penggunaan kutukan kehancuran mungkin adalah untuk mati tanpa membiarkan pihak lain menemukan sesuatu untuk dilihat. Tolong jangan memaksaku untuk bunuh diri, Brother Ape. Selama Brother Ape membawaku ke harta karun, Jin akan memberitahumu bagaimana memasuki jalan rahasia dan menghindari serangga ganas kuno, kata Jin Feng dengan ekspresi muram. Sebenarnya, Yuan Lai tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Jin Feng. Kemana serangga buas purba pergi? Namun, untuk berjaga-jaga, Yuan Li merasa aman membawa orang ini, lagi pula, kali ini dia datang ke gua SBI terutama untuk harta. Terakhir kali dia dibodohi, Yuan Lai sudah pintar, dia tidak berpikir merak emas api ini bisa memainkan trik. Oke. Kaisar ini akan membawamu ke tempat harta, aku ingin melihat dan melihat, apa kemampuan serangga ganas kuno yang kau katakan, Yuan Lai mencibir. Bukan omong kosong, Yuan Lai mengambil Golden Flame Peakok yang terluka parah, dan di bawah bimbingan angin emas, terbang menuju utara. Di sisi lain, Landen Sen tampak cemas dan melarikan diri, bahagia dan khawatir. Syukurlah, dia menemukan bahwa Yuan Li tidak mengejarnya. Yang mengkhawatirkan, 3 biksu manusia dari Liga Baiyue mengejar mereka. Dia diburu pula, wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot. Ada 3 biksu dalam tahap transformasi, dan kemudian ada kera raksasa Kingshan dan Peakok api emas. Semua musuhnya telah tiba. Siapapun dapat dengan mudah bunuh diri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah jalan buntu. Landen Sen mengertakkan giginya, dan sekarang untuk menghadapi situasi yang mematikan ini, dia hanya bisa mematahkan toples dan mengambil risiko besar. Ada sinar kehidupan jika Anda mematikannya dan hidup sesudahnya. Dia sudah memikirkan ide yang bagus. Anak Landen Sen, berdiri diam untuk orang tua itu. Aku harus membalas muridku hari ini dan membayar nasibku.
Pedang langit yang asli di belakang meraung dengan panik. Bab 1863 Entrance to Ancient Wood Garden. Setelah menderu, pedang surga asli mengorbankan dua pedang raksasa, satu hijau dan satu putih, mendesak seni pedang. Mengusir. Saya melihat dua pedang ganda berubah menjadi serangkaian pedang penembakan seperti bintang dan naik ke langit, mengejar Landen Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh sial. Landen Sen menamparkan bibirnya. Dia tidak berharap bahwa Master Pedang Surgawi masih memiliki cara untuk menyerang pada jarak seperti itu. Kecepatan benang pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari teknik Veilei Escape Landen Sen. Anak Landen Sen, mati demi orang tua itu. Wajah tua Tianjian yang asli terpelintir, dan dia mengaum histeris. Melihat bahwa sejumlah besar sutra pedang akan mengenai dia, Landen Sen takut untuk memutar badai pisau emas dan Earth Spirit Shield. Huhuhu. Badai pisau emas besar membungkus tubuh Lei Peng erat seperti tornado, dan topeng kuning bumi terkondensasi di permukaan tubuhnya. Sulit bagi Landen Sen dalam penerbangan kecepatan penuh untuk meluncurkan serangan balik sambil mempertahankan kecepatannya, seperti mengaktifkan Pure Sun Sword Art Laser Splitting Lightsaber, karena ia harus berkonsentrasi pada melepaskan kesadaran spiritualnya, sehingga ia pasti akan memperlambat kecepatan melarikan diri. Setelah tertangkap, dia sudah berakhir. Karena itu, Landen Sen hanya bisa menggunakan kekuatan magis 9 perubahan roh darah untuk menyelamatkan hidupnya. Karena kekuatan supernatural kelahiran Landen Sen di 9 perubahan roh darah pada dasarnya bisa seketika, dan kecepatan batas tidak akan terpengaruh saat terbang. Ledakan. Sejumlah besar benang pedang menghantam dapeng emas, ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan kecemerlangannya menyilaukan. Setelah satu pukulan, bilah pisau emas di luar tubuh rok emas telah dikalahkan, dan Earth Spirit Shield yang kental hampir sepenuhnya hancur. Guntur dan kilat Kanli melonjak ke seluruh dapeng emas, nyaris tidak menahan dampak jejak ledakan terakhir, dan tidak menderita luka-luka. Landen Sen ketakutan, berkeringat di mana-mana. Untungnya, di bawah dua lapisan perlindungan dari bilah pisau emas dan perisai roh bumi, pukulan Heavenly Sword Real Man terhalang. Ini tidak mungkin. Pedang surgawi yang asli di kejauhan melihat pemandangan ini dan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi tercengang. Anak ini hanyalah seorang kultivator dari Naschen Sol, yang dapat bertahan melawan tingkat serangan itu. Nenek moyang Binghua dan leluhur Wanpo di samping sosok asli Heavenly Sword juga menunjukkan ekspresi heran, mereka memang biksu yang membunuh 3 monster urutan ke-10 dari monster Rache wilayah utara, dan mereka memang spesies aneh. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen membela secara frontal terhadap serangan kultivator Stage Transforming God. Sebenarnya, alasan utama adalah bahwa pedang surgawi dan Landen Sen terpisah terlalu jauh sekarang, dan serangan yang dilakukan dengan terburu-buru tidak cukup kuat, dan mereka mungkin memainkan 40 hingga 50% dari kekuatan mereka. Namun secara logis, kekuatan 40 hingga 50% dari para pembudidaya pada tahap transformasi sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya di tahap selanjutnya dari Yuan Ying. Sayangnya, Landen Sen merupakan pengecualian. Dia tidak bergantung pada senjata sihir pertahanan, tetapi hanya dengan kekuatan magis 9 perubahan roh darah, kekuatan pertahanannya sendiri dapat mencapai keadaan yang keterlaluan. Tentu saja, jika Master Pedang Surgawi telah menyerang lebih kuat sekarang, saya khawatir Landen Sen juga akan terluka. Balok emas terbang di atas area ledakan. Dampak ledakan barusan menyebabkan kecepatan rok emas meningkat bukannya jatuh, seolah-olah telah dipukul dengan darah ayam, itu menggunakan teknik Thunder Escape yang ekstrim, dan terbang ke utara seperti kilat. Anak Landen Sen tidak ingin lepas dari telapak tangan Pak Tua itu. Melihat bahwa Landen Sen tidak terluka, manusia nyata pedang surgawi sangat malu, dan dia buru-buru mengejarnya dengan raungan kemarahan. Bunda Binghua dan leluhur Wandu, 3 biksu dari tahap transformasi, mengikuti dari belakang. Mengapa dua teman Dao tidak bekerja sama dengan orang tua tadi? Sekarang anak ini telah berlari sedikit lebih jauh dan melewatkan peluang besar. Tianjian Zhenren melirik Granny Binghua dan leluhur Wandu dengan ketidakpuasan yang ekstrim. Keduanya terdiam, leluhur Wandu tampak malu, dan nenek Binghua berkata dengan acuh tak acuh, maaf, Taoist Heavenly Sword, orang tua itu hanya berpikir bahwa Daoist Heavenly Sword Fellow telah membunuh anak itu bermarga Sen dengan satu pukulan. Tidak bergerak. Saya tidak berharap Fellow Taoist pedang surgawi kalah. Itu benar-benar mengecewakan orang tua itu. Pria sejati Heavenly Sword sedang marah, berpikir bahwa bukan Anda yang menonton pertunjukan yang bisa membuat Wang Balaozi, Landen Sen melarikan diri. Sekarang setelah dia gagal, penyihir tua Binghua ini benar-benar mencemooh dirinya sendiri. Keluhan pedang surgawi yang sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Bahkan, Master Pedang Surgawi juga memahami bahwa dalam situasi ini, Nenek Binghua dan Wandu Patriark tidak dapat dipercaya. Keduanya berniat mempertahankan kekuatan mereka, dan mereka seperti ayam besi. Ini adalah lamunan untuk menginginkan mereka mencoba yang terbaik untuk menangkap Landen Sen. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak ada cara lain selain mengejar Landen Sen sendiri. Layak kewaspadaan bahwa Landen Sen melarikan diri ke arah yang sama dengan Treasure Land. Bocah ini mungkin juga tahu lokasi harta karun itu.
Memikirkan hal ini, wajah lama Master Tianjian menjadi sedikit jelek, dia mungkin menebak niat Landen Shen. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, Landen Shen datang ke hutan. Meskipun hutan ini ditutupi oleh embun beku, masih penuh dengan vitalitas, hijau subur, dan bunga. Ada aura kayu yang sangat kuat di sekitar, dan bahkan helai aura kayu hijau kebiruan mengembun di udara, mengambang bersama angin. Pohon-pohon di hutan tumbuh sangat tinggi, dan masing-masing setinggi ratusan meter. Ini adalah tanah klan dari suku iblis pohon, Landen Shen menyipitkan matanya. Karena kelangkaan klan monster pohon, tanah klan tidak besar, hanya berbentuk radius ribuan mil. Taman Gumu adalah taman rumput spiritual terbesar dari suku iblis pohon, yang terletak di bagian paling utara suku, dekat ujung Luok Sui Icheville. Sedangkan untuk taman rumput spiritual lainnya, semuanya telah dijarah dan dihancurkan oleh biksu asing. Hanya taman kayu kuno yang utuh, jadi taman kayu kuno harus sangat dikenali. Tidak lama kemudian, Landen Shen melewati tanah klan monster pohon. Saya melihat sebuah taman besar diselimuti oleh pohon-pohon raksasa tepat di utara. Di kedua sisi taman, barisan batang pohon yang menjuntai menjalin saling terkait dan terjalin, kedap terhadap angin, membentuk bangunan aneh mirip dengan akumulasi pohon raksasa dan batang tebal. Ini Gumu Garden. Mata Landen Shen bersinar dengan cahaya yang tajam, tidak diragukan lagi. Jauh, Landen Shen bisa merasakan aura kayu datang ke wajah, sangat murni. Aura kayu di daerah ini sangat padat sehingga tak terlukiskan kaya, dan bahkan udaranya berwarna virus pudar. Karena itu adalah taman rumput spiritual tempat kekacauan hal-hal spiritual ditanam, aura kayu juga menjadi masalah. Kekuatan roh kayu memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada bunga roh dan rumput, dan hal yang sama berlaku untuk makhluk roh keos. Di daerah yang dipenuhi dengan roh kayu murni, bahkan jika tidak ada kekacauan roh, beberapa bunga roh rumput semangat tertinggi di dunia manusia telah tumbuh. Pintu masuk taman kayu kuno diblokir oleh lapisan cabang dan daun, dan pemandangan di dalamnya tidak jelas. Landen Shen berubah menjadi tubuh manusia, dan dengan lembut mendarat pada jarak sekitar 10.000 meter dari taman pohon kuno. Dia tidak berani mendekati pintu masuk taman kayu kuno, dan dia tidak berani melakukan penyelidikan indera ilahi, itu tidak baik jika dia membangkitkan kewaspadaan serangga ganas kuno di taman kayu kuno. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Shen mengeluarkan tas kain yang berisi otak dan hati binatang buas kuno dari cincin penyimpanan, dan memegangnya di tangannya, menunggu waktu terbaik.